tentang seorang anak muda yang sedang kuliah pada jurusan kedokteran UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak muda yang sedang kuliah pada jurusan kedokteran UI. Bertanya kepada saya, sebenarnya tujuan hidup kita ini untuk apa? Untuk apa kita diciptakan? Nah, pertanyaan ini bukan pertama kali yang saya terima dari para sahabat dan teman-teman atau murid-murid saya di kampus atau di sekolahan. Memang pertanyaan yang sangat mendasar sekali, bahwa manusia sering kehilangan tujuan, kehilangan jati diri, atau lebih tepatnya merasa ada yang salah dengan dirinya sendiri. Jika kita ibaratkan kehidupan adalah sebuah perjalanan, maka orang-orang yang tersesat adalah mereka yang ketika dalam kendaraan lengah atau mengantuk. Ketika ia tersadar bahwa jalan yang sedang dia lalui bukan jalan yang ia kehendaki, kemudian ia berhenti dan bertanya-tanya mau kemana dan dari mana. Ingin meneruskan, dia bingung, tapi untuk kembali dia tidak tahu jalan yang tepat dan bisa mengantarkannya kepada kondisi yang ideal dan nyaman. Memang masalah kebingungan, kekhawatiran, kesedihan adalah masalah yang tidak baru, masalah yang sudah ada sejak manusia itu berpikir, manusia itu hidup. Nah, manusia ini jika kita baca dari sudut pandang agama, manusia adalah salah satu bagian dari keluarga besar alam semesta. Manusia tidak bisa hidup tanpa pihak lain, yang mana pihak ini saling berkaitan, saling terhubung satu dengan yang lain. Misalnya, kita tidak bisa hidup tanpa udara, kita tidak bisa hidup tanpa air, kita tidak bisa menikmati cahaya tanpa matahari, dan kita tidak bisa menikmati makanan dan minuman tanpa ada tanah yang menumbuhkan makanan tersebut. Artinya apa? Segala sesuatu yang telah ada di dunia ini memiliki fungsi dan peran masing-masing, yang mana peran-peran ini tujuan utamanya adalah menciptakan keselarasan, keseimbangan, dan keterpaduan antar anggota keluarga alam semesta. Hanya manusia yang seringkali mengalami kehilangan fungsi, kehilangan rasa manfaat, kehilangan tujuan hidup. Makhluk selain manusia hidup dengan tentram, damai, dan sesuai hukum di mana mereka tinggal. Kita mengenal hukum rimba di hutan. Mereka mengikuti hukum itu, dan banyak sekali kelompok-kelompok hewan atau tumbuhan yang memiliki sistem yang padu dan selaras. Nah, manusia inilah yang seringkali kehilangan hal tersebut. Oleh karena itu, manusia membutuhkan agama, membutuhkan informasi yang menjelaskan titik awal dan titik akhir perjalanan hidupnya. Ibarat sebuah paket, jika paket ini hanya kita beri alamat tanpa penerima, maka bisa dipastikan paket ini akan kembali, tidak akan sampai. Begitu juga dengan paket kehidupan kita.
Jika kita tidak mengenal tujuan penerima dan pengirim paket kehidupan kita, maka paket ini akan terombang-ambing dan ditolak, akhirnya tidak jelas arahnya. Oleh karena itu, salah satu fungsi utama agama adalah menjelaskan informasi tentang pengirim paket kehidupan kita dan penerima akhir dari kehidupan kita.